Lepas. Kirim roh api, bakar. Kalau kau tidak mau keluar. Dan saya ingat pertama dia sampai, dia bilang ada 43 roh yang masuk. Dan terus kita doakan, terus tinggal 8 roh. Dan akhirnya puji Tuhan sekarang sih sudah sembuh, sudah sehat. Tapi sebelum kita menyaksikan video ini, saudara jangan lupa subscribe, tombol lonceng pencet, like, dan juga beri komen. Dan boleh sharekan kemana saja, menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus, kami mau menyaksikan apa yang Tuhan Yesus buat dalam kehidupan Catherine. Dia sudah dilepaskan, dibebaskan dari cengkraman kuasa gelap, dari roh santet guna-guna yang dikirim oleh pihak-pihak tertentu. Dia sudah menang, sekarang dia mau bersaksi Tuhan Yesus. Kami mau mulai kesaksian ini bukan tujuannya negatif, tapi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya orang jangan main-main. Jangan main-main dengan roh kegelapan. Karena alam bawah sadar mereka bisa digunakan setan untuk mereka diperalat. Karena itu Tuhan, kesaksian ini mendidik edukasi bagi semua yang nanti melihat mendengarnya, supaya mereka tidak main-main dengan roh jahat. Terima kasih Bapak, dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Yesus dan yang dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Risu Lubis. Kali ini kita punya konten yang berbeda dari biasanya, saudara. Saudara, kurang lebih beberapa hari yang lalu, jam 11 malam, saya di video call oleh seorang ibu, dan ibu ini saya kenal. Dan saya kaget karena ibu ini berkata, cepat Pak, datang Pak. Dan saya mendengar selain ibu ini ngomong datang Pak, ada seseorang yang berkata, nyawaku habis hari ini, nyawaku mati hari ini, nyawaku habis hari ini. Jadi saudara, ternyata adik ini ya, yang namanya Catherine ini, pada waktu itu dia diyakinkan oleh setan bahwa dia akan mati hari itu juga ya, sehingga dia ketakutan. Kita langsung saja ya ke orangnya. Nah ini dia Catherine, gimana ceritanya? Jadi pertama kan Catherine tidur nih Pak, beberapa minggu yang lalu. Tidur kayak diancam itu sama seseorang, dibuat Catherine takut. Terus kan mimpi, terus Catherine lawan aja sama doa. Dan waktu hari Sabtu gitu, Sabtu kemarin, habis itu lagi ngejemur sore-sore, lambung kiri kalau nggak salah tuh kayak sakit, kanan, terus dada itu kayak sakit. Saya kira mah Pak. Ternyata pas saya habis itu kan saya udah selesai jemur kan, saya pulang, saya taruh semuanya, saya ngerjain ujian praktek TIK, tiba-tiba jantung saya lemas Pak. Kayak ada yang nyengkram. Terus mau nggak mau saya datang ke rumah tetangga, yang saya panggil tuh Om. Bentuk Catherine udah nggak kuat lagi, bener-bener kayak udah mau hilang kayak gitu kan. Habis itu Pak, ditolongin sama Om itu, tapi dengan cara yang berbeda, dengan menurut agama dia, bukan menurut agama keyakinan Tuhan Yesus, kayak gitu. Habis itu ditolongin kan sama Omnya, kata Omnya, doa Catherine, doa, terserah Catherine, pokoknya harus doa gitu kan, lawan semuanya. Kalau Catherine kuat, Catherine bisa, Catherine menang, kata Om itu. Ya udah, akhirnya waktu di pertengahan sekitar jam 9 jam 8-an gitu, di rumah Om itu datang sinar Tuhan sama Roh Kudus, sampai kayak yang di diri Catherine takut gitu. Tuhan kayak gitu kan Pak. Habis itu semuanya selesai nih Pak, sekitar jam setengah 11 saya mandi di rumah Om itu. Saya kira udah lepas. Pas pulang dianterin Om itu sampai ke depan gerbang. Habis itu saya nangis, sampai mau nangis gitu kan, minta Papa tolongin Catherine aja, doa bersama, jantung Catherine lemas. Papa kira bercanda tuh, Catherine ituin dulu lah, diceramain dulu, ngapain kau gini-gini. Catherine nggak bercanda Pak, Catherine serius, ayo. Terus akhirnya mereka bahasa Roh Kudus, berdoa, benar-benar tuh Catherine kayak diancam, Catherine besok udah nggak ada. Habis itu Catherine, jantung Catherine ntar pelan, habis itu ntar kenceng lagi, terus napas Catherine nggak ada, kayak gitu Pak. Sampai akhirnya jam 11 malam Bapak datang,
saya ke rumah bapak, saya dibaptis. Habis itu legaan pak, tapi sampai pas dibaptis gitu kan pak, saya masih ngerasa takut gitu karena belum benar-benar pulih kan. Katanya jam 5 udah nggak ada, Catherine udah jam 5 pagi. Ya udah akhirnya Catherine sekuat tenaga, Catherine sampai bergadang, sampai nunggu kan, habis nunggu kira Catherine bakal nggak ada beneran, ternyata merekanya nggak ada. Terus besok malamnya lagi kumat lagi jantungnya, tapi nggak separah kemarin, masih kayak Pak bantu, terus masih ada yang di dalam diri Catherine gitu, masih ada. Terus besoknya 2 pagi kata bapak, ayo puasa. 2 hari kemudian semuanya terlepas pak. Puji Tuhan, Catherine ditolong, Catherine kuat, Catherine nggak boleh lemah karena emang kuasa Tuhan tuh dahsyat dalam diri Catherine kayak gitu pak. Amin. Jadi gini, tadi Catherine ada ngomong ya, waktu Catherine merasa ketakutan karena mimpi itu ya, karena dalam suara itu bahwa Catherine jantungnya mau copot atau mau diambil nyawanya, Catherine pergi ke rumah seseorang yang dipanggil Om. Nah, sebelum ke sana, Catherine berarti sudah pernah punya hubungan dengan dia. Iya, karena Catherine sering diserang gitu kan, tidurnya nggak nyenyak sampai kayak di kamar Catherine pindah ke kamar papa gitu karena benar-benar takut. Nah, apa yang pernah diajarkan oleh orang tersebut tentang alam roh? Nggak ada sih pak, cuma disuruh berdoa aja. Kan orang itu bukan Kristen, artinya mereka itu penyembah ilah lain lah. Iya. Ya. Terus dia ajarkan apa sama kamu tentang doa, tentang alam roh, tentang apa yang pernah diajarkan? Terbuka aja nggak apa-apa. Ya. Dia ajarin kayak meditasi. Meditasi, gitu, terus? Udah gitu. Kalau meditasi kayak memperkuat diri gitu kan pak katanya. Biar nggak ada yang ganggu kayak gitu ya udah. Ya, jadi udah berapa lama kamu mengikuti meditasi tersebut? 2 mingguan deh pak. 2 minggu. Karena katanya di situ posisinya sering diserang gitu pak sama seseorang itu. Ya. Takut. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, biar lebih jelas ya, anak ini dapat mimpi, dan dalam mimpi itu ada orang yang dikenal ingin membunuh dia, si Catherine ini. Dan dia berguru dengan seseorang, dan orang tersebut mengajari meditasi, supaya si Catherine ini punya kuasa untuk melawan si roh jahat yang mengancam ingin membunuh dia tadi. Tetapi ternyata malam itu saudara, yang dianggapnya guru ini, yang dianggapnya punya ilmu ini, tidak mampu melepaskannya. Nah, setelah tidak mampu melepaskannya, kamu lari kemana? Pertama saya kira kayak udah selesai semuanya, jantung saya kan normal. Terus pulang-pulang pas buka pintu mama, kamar mama, bener-bener jantung Catherine lemah lagi pak. Kayak gitu, jantung Catherine lemah lagi. Bisa agak kenceng biar jantung Catherine lemah lagi. Terus Catherine kasih tahu ke papa pertama kayak nggak percaya, Catherine bercanda gitu. Padahal mah bener pak, kayak bener-bener ada yang megang jantung Catherine gitu, tapi nggak tahu siapa. Terus pas dua kali Catherine kayak tiba-tiba ada yang bilang itu Tuhan Yesus, padahal Catherine nggak bilang apa-apa, nggak ngeliat apa-apa. Ada yang nunjuk itu Tuhan Yesus, tapi Catherine benar-benar nggak ngeliat apa-apa pak. Kayak lah kosong, siapa yang ngomong kayak gitu, kayak gitu. Terus Catherine bilang nggak boleh kayak gitu. Catherine berarti lemah gitu kan. Catherine harus kuat, Catherine punya Tuhan kayak gitu pak. Jadi ini orang tuanya Pak Hendrik Alfonso, yang Bapak pahami ya, waktu Catherine datang ke rumah seperti apa Pak? Yang Bapak ingat? Waktu dia datang ke rumah, saya pikir dia itu bercanda pertama. Agak kenceng Om. Bercanda. Pertamanya dia ngomongnya pertama gimana? Jantungnya lemah, seperti orang panik, seperti ketakutan. Karena memang saya tahu anak ini nggak seperti ini, nggak pernah seperti orang yang panik gitu, histeris gitu. Jantung saya, dia bilang begitu. Yang saya bilang, kamu kenapa? Kamu pulang udah malam, tiba-tiba kamu seperti ini, emang kamu kenapa? Ada apa?
Karena saya pikir tadinya dia nggak bakalan nggak pernah berbuat yang aneh-aneh lah gitu loh menurut saya. Nah, di situ kami ambil tindakan seperti bingung pertama, seperti bingung, dan kedua akhirnya mamanya mendoakan dia. Kami istri saya, anak saya Christine, saya bertiga mendoakan sambil topang tangan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, darah Yesus, saya kata. Tapi dia tetap seperti orang yang berbeda, seperti biasanya. Karena memang alam roh itu kita nggak bisa tahu siapa aja yang bisa dipakai kan. Nah, karena saya merasa panik, bingung, dan banyak hal yang berkecamuk dalam pikiran saya, akhirnya istri saya dengan sendirinya telepon Pak Gembala gitu untuk memanggil Bapak Pendeta untuk ambil bagian lah, karena kami pun saya rasa kurang mampu gitu. Nah, istri saya juga seperti itu, karena saya lihat dari wajah anak saya, dari suara anak saya teriak-teriak begitu, ini bukan lagi Catherine yang biasa, ini ada sesuatu yang mengikat dia, kuasa gelap yang mengikat dia, yang membuat dia menjadi seperti ketakutan, seperti ada sesuatu yang berbeda lah. Kita bisa merasakan kok. Ketika saya topang tangan pertama, saya emang agak merinding tangan saya nih, ada bulu kuduk saya berdiri. Nah, ini lain, ini saya bilang begitu. Memang seperti itulah awal-awalnya gitu. Akhirnya kami sama Pak Pendeta sama Catherine, saya pikir biar saya yang bawa motornya, karena saya mungkin lebih sampai setir. Terus ketika itu apa yang ibu lakukan ketika terjadi kepanikan itu di rumah itu? Apa yang ibu lakukan? Ibu panggil siapa? Ibu ibu panggil siapa waktu ibu kepanikan? Kan keluarga tidak mampu. Jadi kan ceritanya saya ulangin dulu, nanti itu lagi edit lagi ya. Nggak apa-apa. Sederhana yang singkatnya aja itu. Ya. Tadi kebetulan saya habis latihan jam 9, terus saya di kamar itu lagi latihan nyanyi yang besok mau saya nyanyikan. Terus jam 11 malam anak saya datang, dia bilang, "Mak, jantung saya lemah seperti ketakutan." "Kenapa nih anak?" Aku bilang. Saya bilang, "Kenapa kau nak?" Aku bilang, "Ini jantung saya mau lemah, Mak, mau lemah," katanya. Udah gitu terus saya saya tidak menyangka untuk hal-hal yang negatif, soalnya anak ini anak yang suka bercanda, terus anak yang ceria. Gak mungkin ku bilang, "Kenapa nih anak?" Terus sini dulu nak, bilang sama mama apa yang terjadi dalam ini. "Iya Mak, kita doa Mak, kita doa bersama Mak, jantung saya mau lemah Mak, jantung saya mau lemah." Seperti itu. Makanya saya belum dia ngomong seperti itu, saya belum belum sadar banget, belum yakin kalau berdoa itu, bukan berdoanya, belum yakin untuk melakukan doa itu. Kenapa nih anak? Kenapa? Apa bercanda? Soalnya anak ini sering sekali bercanda sama saya terutama. Udah gitu dia yang langsung duduk gitu seperti berdoa, terus saya langsung berdoa juga. Bapaknya berdoa, semua berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terus ada yang menjerit seperti apa nama matanya, seperti matanya itu seperti bukan seperti bukan Catherine, terus kayak gitu, seperti apa kerasukan sesuatu gitu. Terus saya tangking dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam bapaknya juga. Ternyata anak ini juga berbahasa roh, dia berbahasa roh, "Mama tolong saya," kata dia. Dia setengah kadang sadar, kadang dia kayak seperti kayak seperti sesuatu yang kerasukan. Tapi dia kadang-kadang, "Kakak tolong saya jantung jantung saya Kak, tolong Kak." Dia seperti minta tolong, tetapi dia kadang-kadang seperti kerasukan, seperti ketakutan gitu. Terus dalam kepanikan itu saya panggil Pak Gembala, karena saya nggak gimana mengatasi ini. Sudah saya doakan, sudah saya tangking di dalam nama Yesus berulang kali, sampai saya peluk, "Nak, maafkan Mama kalau memang Mama pernah menyakitimu." Takutnya dia anak ini kan istilahnya sakit hati sama saya. "Mama itu mengasihimu, menyayangimu." Mau saya peluk
Saya peluk dia, tetapi reaksinya tetap sama. Akhirnya saya telepon Pak Gembala, Pak tolong saya kesini. Telepon Pak, apa video call? Oh ya, video call. Waktu itu saya video call sama Pak Gembala, Pak tolong saya Pak, bantu saya Pak, anak saya. Pak tolong, Bapak. Aduh, aku bilang, Pak tolong. Ya itu yang saya katakan, apa namanya, dalam kepanikan itu ya saya memanggil Bapak tolong saya. Pak tolong saya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, semua ini ada data dan buktinya. Kita saksikan waktu saya sampai ke rumah mereka, itu rumah mereka ini tertutup ya karena ada pagar di situ kayak seperti ruko begitu. Dan saudara, untuk masuk dari gang kiri nggak bisa karena dikunci, digembok, mungkin berkaitan dengan corona ini ya. Yang kanan juga untuk mau masuk digembok, sehingga saya teriak-teriak. Anda saksikan ini, saya sudah tiba di sana. Apa yang dikatakan ibu ini, semuanya yang dikatakan ibu ini tentang si Catherine, dia bilang jantungnya mau copot. Saksikan ini. Lepas. Ini Pak, jantung saya nggak benar. Dalam nama Yesus. Iya Pak, Tuhan Yesus, lindungi saya. Karena Engkau Tuhan yang baik dan benar. Maafkan saya Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya saya mengampuni, mengasihi. Kau sakit. Dalam saya yang gunakan santet total dan roh menyerang saya seperti itu Pak. Dalam nama Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, roh Allah yang ada pada saya. roh Allah dalam saya, roh Allah Pak. Saya roh Allah yang ada dalam kiri passion. Bukan, masih ada ini. Lebih roh Yesus dalam saya. Roh Yesus dalam saya lebih besar dari roh-roh jahat yang ada di seluruh bumi ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam Tuhan Yesus. Saya menang. Saya menang. Dalam nama Tuhan Yesus, lepas. Dalam nama Yesus. Kau mengganggu kami. Dalam nama Yesus. Kuat itu bisa. Nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus. Kenapa kamu? Tadi siang jantung kayak stres jemur, sini saya sakit gitu Pak. Terus itu jantung saya kayak lemah gitu. Terus saya minta bantuan tetangga, sempat bantu, tapi masih ada. Bantuan tetangga? Iya. Bantuan apa? Doa. Tetangganya Islam? Bukan. Katolik. Duduk kau duduk yang benar. Ceritain. Terus Katolik Hindu itu. Masih ada Pak. Terus? Makanya tidur saya nganyinya. Jadi dia hampir kita jujur tadi saya hampir tidak ada. Hampir tapi saya percaya Tuhan Yesus ada. Ke tempat tetangga memang kami nggak perhatiin, dia main di situ kira. Ya, dalam cuma itu doang. Jadi tetangga kami ini kan dia kan nggak tahu punya indera kemana, nggak tahu lah, nggak ngerti. Bercanda Pak, anaknya bercanda Pak. Itu kok aneh-aneh aja tadi. Kok aneh-aneh aja? Minta berdoa. Aneh-aneh aja tuh bilang nggak biasanya. Jadi terima kasih tapi jadi dekatnya kuat. Kalau mau itu kan udah mau. Iya. Kan? Kau belajarnya. Apa kamu kayak sekolah kita pemilihan sekolah kita kan? Ya kan? Kamu ngaku ke? Ya, enggak kamu. Oh, darah Yesus. Nama tertinggi. Nama di atas segala nama. Hei setan. Hei iblis. Kau kupermalukan. Bahwa Yesus
Nama Allah. Nama Allah. Nama yang tertinggi. Nama yang tinggi. Nama di atas segala nama. Nama di atas raja. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Dalam nama Yesus. Kuasa senjata keluar. 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 Api. Keluar. Dalam nama Yesus. 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 Dalam keluar. Keluar. Tidak. Keluar kok. Tidak. Api. Ada kuasa dalam darahnya. Darah Yesus Tuhan. Ada kuasa dalam namanya. Nama Yesus Kristus Tuhan. Keluar kok, keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Api bakar. Bakar. Dalam nama Yesus. Keluar. Keluar dalam nama Yesus. Keluar. Api. Keluar. Mau siapa kayak keluar kok? Setan iblis yang menyamar nama Yesus. Keluar. Roh adu domba. Keluar kok. Dalam nama Yesus. 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 Oh yang menyamar. Roh yang menyamar sebagai malaikat terang. Keluar. Roh yang menyamar malaikat terang. Roh munafik menyamar malaikat terang. Keluar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tidak suka. Dalam nama Yesus. 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 Ada. Kuat. Dalam nama Yesus. Apa itu dalam nama? Sakit hati, kebencian yang ada padaku. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya pulih. Oh rabasaka api. Lepas. Api. Bakar. Api. Bakar. Dalam nama Yesus. Lepas. Amin. Lepas dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oke. Terus setelah kamu dibawa ke gereja oleh saya, ya kan, tentunya ikut papa dan mamamu. Terus kamu diapain aja di gereja? Didoakan, baptis. Pertama dibaptis. Ya. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Tuhan Yesus firman berkata, beritakanlah Injil, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Karena itu Tuhan, pada hari ini aku membaptis Catherine, Tuhan Yesus, karena firman-Mu yang berkata baptis mereka di dalam nama Yesus. Oleh sebab itu pada hari ini semua dosa-dosanya, semua masa lalunya, semua kehidupan yang tidak baik dikuburkan bersama Kristus
dia bangkit dengan kuasamu, dia berkemenangan, kuasa-kuasa gelap loncat semua, dihancurkan dalam nama Yesus. Aku membaptis dia di dalam nama Yesus. 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 Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, dan aku tiada yang sepertimu, tiada yang seperti. Api bakar, 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 lepas, lepas, pulih, damai, sukacita, lepas. Tidak ada lagi kuasa-kuasa gelap, tidak lagi iblis-iblis setan yang mengganggu pikirannya. Hanya Yesus saja yang memenuhi hidupnya. Hanya Yesus. Terima api, api. Yesus, 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 Yesus. Sebut Yesus terus. Yesus, 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 Yesus. Terima, 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 terima. Api, api. Bakar, 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 bakar. Api, 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 api. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, saya bersyukur. Saya sudah dibaptis. Saya sudah mati bersama Kristus, bangkit dengan kuasa Tuhan. Saya berjanji ikut Yesus, tidak lagi minta perlindungan kepada benda, kepada setan, kepada iblis, kepada manusia-manusia yang gak jelas. Saya hanya mau perlindungan dari Yesus. Dalam nama Yesus saya terima. Haleluya. Amin. Amin. Belum dibaptis di konseling dulu, kayak gimana harus mengasihi sesama, nggak boleh ada dendam, nggak boleh ada marah, tetap mengasihi, mau dia jahat, mau dia enggak. Di dalam Tuhan kita harus mengasihi. Dan habis itu dibaptis lah Catherine. Terus habis dibaptis masih aja kayak gitu Pak. Ya. Sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup. Dia sanggup memulihkan perkara yang besar. Yesus sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Ada kuasa dalam darahnya, darah Yesus Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, darah Yesus Kristus Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, darah Yesus Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, darah Yesus Kristus Tuhan. Ada kuasa. Bakar, 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 bakar. Api, 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 api Roh Kudus tercurah. Oh, kirim roh api, api, kirim roh api, kirim roh api. Bakar, bakar, bakar. Kalau kau tidak mau keluar, aku bakar. Aku bakar. Api dari surga. Api, 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 bakar, 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 bakar. Lepas, keluar kok, keluar kok, keluar kok. Api, api, jangan roh munafik, keluar, keluar, keluar. Api, api, api. Saya kuat-kuatin tuh sampai jam 5 pagi. Ternyata maksudnya itu bukan nyawa Catherine nggak ada, malah merekanya nggak ada, punah semua, udah habis. Terus akhirnya gereja pas hari Minggu kumat lagi 3 hari kalau nggak salah kumatnya, diserang lagi Pak jantung saya. Tapi pas hari Minggu itu tidurnya nyenyak. Kalau kemarin kan nggak tidur ya Pak, habis itu tidur nyenyak,
besoknya kita doa kayak semua, doa pagi berempat sama anak-anak bapak. Saya teriak-teriak, tapi itu bukan saya kayak merasa mereka tuh kepanasan pas saya bahasa roh, berdoa, terus nyanyi, terus sembah Yesus, kayak panggil-panggil Yesus gitu. Mereka tuh kayak kepanasan sampai saya hampir muntah. Bener sih muntah, tapi sedikit Pak. Habis itu malam tiba, saya lagi chatan sama temen kan, dikira saya kayak udah selesai semuanya. Jantung saya kencang lagi dan berbeda. Kalau jantung orang kan kencangnya kayak gimana sih Pak? Nggak kerasa, tapi kalau dipegang kayak gini berdetak ya. Kalau ini sampai kerasa banget, sampai seluruh tubuh kayak tak gitu Pak. Habis itu saya minta Bapak doa sambil hampir itu doa di lantai. Habis itu ya gitu Pak, bukan saya yang ngomong, saya lupa inget, tapi bener Pak, lawatan Tuhan selalu ada dalam diri Catherine. Habis itu tidur sebentar sampai jam 2 pagi tuh Catherine kayak tetap masih bertahan, hampir ngantuk. Jam 5-nya bangun, doa pagi, dan kata Bapak puasa, disuruhlah puasa. Habis puasa jam setengah 5-nya, setengah 4 kalau nggak salah, sampai 1,5 jam kita doa, bener-bener plong kayak gitu. Terus kita disuruh Tuhan kayak kesaksian, habis itu kayak memberitakan Injil, habis itu harus doa di rumah ini kayak gitu bareng-bareng, harus peluk sama minta maaf kayak gitu Pak. Sangat baik, Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, kasih-Mu tak berkesudahan, rahmat-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih setiamu. Semoga boleh punya anak ya Tuhan. Doa terus bagi kasih Amin, amin, amin. Ya Yesus. Amin, 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 amin. Oh, glory bagimu Tuhan. Amin, amin, amin. Oh, glory bagimu Tuhan. Haleluya. Jama pulih yang terjadi di tempat ini ya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Glory. Syokir. Syukur bagimu Tuhan. Glory, glory.
ada Tuhan di depan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Malah kita yang meninggalkan Tuhan. Karena itu kita harus percaya kepada Tuhan. Semua ada di tangan Tuhan, Bu. Haleluya, 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 haleluya. Glory Yesus, glory Tuhan, haleluya. Jangan pernah merasa lemah. Haleluya, haleluya. Kuat, Bu. Jangan pernah nangis. Itu berarti Bu lemah. Tidak boleh, Bu. Tahan, tegakkan diri, Bu. Baca firman, Bu. Amin, amin. Haleluya Yesus. Glory, glory Yesus, glory Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Disitulah saya pulang, malamnya takut lagi. Saya kira jam 12 malam itu kayak udah nggak ada. Ternyata merekanya kayak udah nggak ada. Terus benar-benar pulang. Itu yang kamu ingat, pernah kamu ngomong ada berapa roh yang masuk dalam dirimu? Nggak tahu. Oh, saudara, Bapak Ibu sekalian, yang saya ingat pertama dia sampai, dia bilang ada 43 roh yang masuk. Dan terus kita doakan, terus tinggal 8 roh. Dan akhirnya puji Tuhan sekarang sih sudah sembuh, sudah sehat. Semua roh-roh jahat sudah keluar, lari, tunggang langgang. Nggak perlulah kau tahu kemana dia lari ya. Yang penting udah lari entah kemana. Terus sekarang yang kamu rasakan apa sekarang? Tolong sih, tadi kan pagi-pagi pas doa sempat takut lagi. Jadi jantung Catherine gak enak. Besok kita tidur siang kan sama di kamar abang Daniel. Di situ Catherine kayak mimpi kayak masuk dunia permainan tapi beda. Yang sini jahat, sini baik. Terus Catherine kayak harus menangin itu, terus lari ke dunia baru. Terus benar-benar kayak sempat kayak Catherine tuh sendiri, mereka rame-rame pakai sekitar 8-5 orang. Terus Catherine nggak punya senjata, pertama punya, tapi tuh kayak patah gitu. Mereka punya, tapi mereka bisa kembaliin senjata yang patah jadi semula lagi, Pak. Jadi intinya sekarang ya sudah berapa hari ini, 3 hari ini kamu dipastori di rumah ini. Kamu tidak pernah lagi lah mengalami kayak jantung mau lepas. Nggak pernah. Hanya ada serangan-serangan kecil kamu lawan bisa. Ya, jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal tadi yang Catherine katakan, yang itu adalah perintah saya. Pertama, doa puasa ya. Kalau kita baca di dalam Matius ya, pasal yang ke-7 ayat 21, saudara, banyak karena orang Kristen nggak tahu akan hal ini. Makanya saya akan bacakan. Maaf, maksud saya Matius 17 ayat 21 dikatakan di sini, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi pada waktu itu ada juga orang kerasukan setan yang setannya begitu sangat kuat. Murid-murid Yesus tidak bisa mengusir, dan murid-murid Yesus datang kepada Yesus, kenapa nggak bisa diusir? Padahal engkau mengatakan usir setan, kenapa kami usir nggak bisa keluar? Yesus menjawab, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi itulah sebabnya saya perintahkan kepada Catherine doa puasa. Puji Tuhan hari ini sudah 3 hari ini doa puasa, dan saya melihat wajahnya dan semua bicaranya semuanya sudah baik sekali. Dan saya percaya sekarang tidak ada lagi kuasa gelap iblis setan roh jahat yang bisa mengganggu tubuhnya. Ya, saudara. Terus kalau kita baca lagi di Efesus, saudara, kadang orang nggak percaya roh jahat itu ya. Di Efesus pasal 6, saudara, Efesus 6 ayat 12, di sana dikatakan, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh jahat di udara. Artinya saudara, ini roh jahat ini punya tingkatan-tingkatan. Tetapi saya nggak bahas dalam kesempatan ini. Saya hanya bisa menceritakan bahwa roh jahat ini ada. Jadi jangan bilang nggak ada. Ya, Tuhan ada, setan pun ada. Namun yang bedanya kuasa Tuhan lebih besar daripada setan. Jadi ada orang tertentu memang yang sama sekali Tuhan pun nggak percaya, setan pun nggak percaya. Artinya dia nggak percaya kalau Tuhan ada, setan dia nggak percaya juga kalau setan ada. Ya, jadi memang Tuhan
pasti ada, dia maha kuasa. Setan pun ada, tapi setan itu kalah sama Tuhan Yesus ya. Jadi makanya saudara jangan main-main dengan kuasa-kuasa gelap. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya mau sampaikan kepada saudara semua sekalian, sebenarnya yang membuat Catherine seperti ini, dia bukan karena mimpi itu. Mimpi itu sebenarnya didoakan, ditengking dalam nama Yesus keluar. Tetapi dia bermain-main. Dia 2 minggu belajar semedi, belajar meditasi sama orang yang punya panca indera keenam. Ya, makanya saya ingatkan kepada semua saudara, hati-hati, jangan bermain-main. Jangan bermain-main. Sekali lagi, jangan bermain-main. Resikonya besar. Puji Tuhan, anak ini terselamatkan. Puji Tuhan. Saudara, jikalau memang waktu itu tidak ada yang menolong, ya, tidak ada yang punya roh lebih besar untuk mengalahkan si iblis yang mau cabut nyawa dia, bisa saudara. Setan pun bisa saudara menghancurkan manusia. Tetapi bersama Yesus kita pasti menang. Amin. Haleluya. Nah, jadi sekarang statement closingnya apa dari kamu, Catherine? Sekarang kamu kan sudah bebas nih. Sudah bebas dari kuasa-kuasa gelap, dari roh jahat kan udah bebas, nggak ada lagi hak. Closing statement kamu buat rekan-rekan kita apa? Ngomong di sana, buat rekan-rekan kita. Jangan pernah lemah. Kalau lemah bersama iblis, tapi kalau kuat bersama Yesus. Jangan pernah nganggep kuasa gelap itu main-main. Sebenarnya ada, tapi kaliannya aja yang kayak bodo amat. Tapi benar-benar ada, dan Catherine mengalami itu semua, dan Catherine dapat mukjizat dari Tuhan, bisa terselamatkan, bisa sampai saat ini. Puji Tuhan, Tuhan ada bersama Catherine. Roh Kudus ada. Sampai-sampai Catherine dikaruniain bahasa roh ya Pak, jam 6 pagi. Itu benar-benar dari Tuhan. Terus nggak ada pesan-pesan sama pemirsa yang melihat mendengar acara ini supaya jangan main-main tadi loh sama itu, berguru gitu loh. Jangan pernah main-main sama kegelapan karena itu berbahaya. Apalagi kalau misalkan kalau nggak ketemu orang-orang yang pandai untuk bertuhan Yesus kayak Bapak kayak gitu kan, agak bahaya. Jangan pernah, kalau kita nangis berarti kita lemah, dan si setan itu seneng. Kalau kita kuat, iblis itu kayak ngerasa tetap lagi mencoba tapi nggak bisa. Dalam Tuhan Yesus mereka binasa. Ya, saudara, Bapak Ibu sekalian, itulah closing statement tadi dari Catherine ya, supaya kita jangan bermain-main dengan kuasa gelap ini. Mungkin ada di antara saudara yang sekarang sedang melihat dan mendengar acara kami ini, saudara masih suka main-main, pergi ke dukun, ataupun pergi ke paranormal, ataupun pergi ke orang pintar karena Anda pikir Anda bodoh jadi pergi ke orang pintar, ataupun Anda coba-coba menuntut ilmu tertentu yang di luar ajaran firman Tuhan, misalnya meditasi gitu, bahkan seperti kayak yoga, mengosongkan diri. Saudara, di ajaran Yesus nggak ada demikian ya. Jadi makanya jangan bermain-main. Sekali lagi saya katakan demikian. Bagaimana closing statement ini, Pak Hendrik? Sorry saudara, saya sedikit kasih edukasi buat saudara. Jadi begini ya, kurang lebih sekitar mungkin 6 bulan atau lebih lah setelah Jojo ada ini, ya menurut yang saya dengar keluhan-keluhan si Catherine ini selalu diabaikan aja oleh Pak Hendrik ini. Maksudnya perhatiannya kurang. Apalagi kalau si Catherine ini cerita, Pak tadi saya mimpi gini, udahlah gak usah mimpi-mimpi gitu, gak ada itu. Saudara, jadi bagaimana kira-kira closing statement Bapak untuk orang-orang tua, supaya bagaimana sama anaknya, jangan sampai anak-anak mereka juga jadi korban gitu loh. Sebagai orang tua harus mendengar apa yang menjadi keluh kesah, ataupun mungkin ada sesuatu yang mau diceritakan oleh anaknya. Kita harus jadi pendengar yang baik. Jangan kita beranggapan bahwa anak kita ini seperti kita, maksudnya mampu menghadapi masalah dengan ya seperti orang dewasa, padahal dia masih anak-anak.
jangan pernah kita beranggapan bahwa anak-anak yang di bawah umur ini bisa melakukan apa yang seperti kita lakukan. Mereka masih harus dituntun, mereka harus masih didoakan, mereka harus kita bimbing lah, supaya mereka mengenal Tuhan lebih baik lagi, lebih benar, lebih berkuasa, berkualitas gitu. Ya Ibu, gimana Bu? Selama ini coba memang betul ada kurang perhatian terhadap Catherine, sehingga sampai Catherine ini sampai bertanya kepada orang lain, sampai berguru begitu loh. Iya. Coba. Dulu waktu sebelum punya anak laki-laki, kebetulan Agak kenceng. ya dia kan anak bungsu paling lama, maksudnya sampai 12 tahun saya baru punya anak lagi. Jadi dia kalau makan pun masih disuapin. Waktu kelas 6 SD masih manja-manja sama mamanya, kemanapun dia selalu ikut, dia selalu meluk mamanya kalau apa. Semenjak ada anak saya yang laki-laki ini, memang saya kurang memperhatikan dia. Dia kadang-kadang mau istilahnya mau bermanja-manja, aduh nak, lihat adikmu itu saya abaikan. Anak Ibu yang wanita berapa orang? 2. Yang laki 1. Jaraknya si Catherine ini sama yang laki ini, yang anak tahun. nomor 3, ha? 12 tahun. Oh, jadi Ibu memang dari dulu pingin anak laki lah. Iya, Terus setelah ada anak laki, perhatian saya, fokus saya cuma sama anak laki-laki ini. Jadi saya istilahnya kan dia udah agak dewasa, jadi udah mandiri, dia punya dunianya sendiri. Dia itu ya udah saya paling perhatiin, maksudnya perhatiin dalam hal pakaiannya, udah makanannya gitu aja. Tidak apa istilahnya mau bukan merespon ya, tidak istilahnya dia kalau mau curhat ya udah nak itu aja, paling saya berdoa aja paling begitu. Kalau misalkan ada apa-apa saya nggak terlalu mendalam lagi menanyakan dia apa keluhannya apa gitu, jadinya ya seperti itu. Ya saudara, Bapak Ibu sekalian, kita perlu ya perhatian terhadap anak-anak. Ya, anak saya 5. Memang nggak gampang saudara untuk mendengar mereka, tapi kita dengarlah. Ya saudara, seringkali kita ini yang merasa punya iman kuat, terus anak kita cerita ya, oh tadi Pak saya sepertinya mau dicengkram setan. Langsung kita bilang, nggak ada tuh, nggak ada. Jangan begitu saudara ya. Sorry, ini ternyata nggak nyala saudara ya. Tapi nggak apa-apa, udah dimatikan. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, karena itu ciri khas kita saudara. Jadi kita jangan bilang, oh itu nggak ada. Jangan begitu. Kita dengarkan dulu. Oh gitu ya nak. Oh kamu tadi didatangi setan. Ya memang setan ada, tapi Yesus kuasanya lebih dahsyat. Nah, gitu cara mendidik anak saudara. Jadi pesan saya yang terakhir saudara, ini sekarang sudah beres semua, tapi hati-hati. Ini ada satu ayat ya, di Matius 12 ada ayatnya berkata begini saudara. Matius 12 ayat 34. Hati-hati kita ya. Ada ayatnya yang berkata, saya akan baca 43 ya, ayat 43, sorry maaf. Ayat 43 ya. Apabila Matius 12 ayat 43, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk. Keadaan orang itu lebih buruk saudara daripada keadaannya yang semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saudara, Bapak Ibu sekalian, jadi kalaupun hari ini ya kita mendengar, menyaksikan di mana seseorang yang diikat banyak roh sudah keluar dari roh jahat, sekarang sudah bersih, hanya Roh Kudus, Roh Tuhan yang ada dalam dirinya, namun tetap waspada, tetap berjaga-jaga. Karena Alkitab bilang tadi ya, ada satu hal yang Tuhan singkapkan. Kalau roh jahat itu keluar dari diri seseorang, dia itu mengembara, dia cari tempat lain, karena dia harus punya tempat saudara. Tempatnya bukan di pohon-pohon, bukan di batu-batu. Buat apa dia di pohon, buat apa dia di batu? Karena banyak pemahaman orang-orang Kristen, apalagi orang-orang yang dari Tapanuli, di batu lah, di pohon lah, enggak, di danau-danau enggak. Dia cari orang, saudara.
Nah, jadi mengembara, dilihatnya si A, oh ada firman, ada roh, ada hadirat, ada urapan Tuhan. Dilihatnya si B sama, dilihatnya si C sama, dilihatnya si D sama, dilihatnya si F sama. Ah, cobalah kembali ke yang tadi, yang ke semula tadi, ngerti ya, paham ya? Nah, kembali. Maaf ya kalau saya pakai ini supaya lebih gampang. Dia kembali lagi lihat si Catherine tadi. Wah, yang kutinggalkan ini udah nggak diisi firman, nggak ada hadirat Tuhan, nggak ada urapan Tuhan. Dia bisa masuk lagi, saudara. Jadi makanya bagi semua sekalian saudara yang pernah juga mengalami hal yang sama, kita tetap berjaga-jaga supaya tidak akan kena lagi. Karena apa? Karena roh jahat tadi dia tidak senang, dia mengembara, dia akan kembali lagi. Tapi kalau kita tetap dalam Yesus, ada hadirat urapan Tuhan, dia nggak akan bisa masuk di dalam diri kita, karena roh Allah yang ada pada kita lebih besar. Amin. Oke, jadi mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah menyaksikan bagaimana karya Yesus dalam hidup Catherine dan keluarganya, di mana mereka ditolong Yesus sehingga anak ini tidak masuk rumah sakit jiwa, anak ini tidak masuk ke dukun, anak ini tidak diobati di dukun, tapi anak ini dibawa ke gereja, hanya pakai nama Yesus, anak ini sekarang sehat, anak ini sekarang pulih. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Biarlah Catherine ini juga terus tinggal di hadirat-Mu, supaya roh-roh jahat itu tidak akan datang lagi. Kami percaya Tuhan, karena roh Allah yang ada pada kami lebih besar. Dan semua roh-roh yang ada di muka bumi ini, Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama harus tunduk kepada nama. Terima kasih Bapa, dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Shalom. Haleluya.